kita akan membahas soal network layer protocol dan juga IP addressing atau pengalamatan IP. Nah, kira-kira kita akan belajar apa? Maksudnya materinya mencakup apa saja? Ini dikasih ke ya, jadi di kata pengantar, jadi Internet Protocol versi 4 is the core of protocols with TCP/IP. Jadi kan kemarin kita bahas soal TCP/IP ya. Jadi kalau kita bilang soal TCP/IP, berarti di situ kita menggunakan Internet Protocol versi 4 atau IPv4 ya. Di sini bahkan dikatakan core of protocol. Core kan berarti apa artinya? Inti ya, core of core ya. Inti dari inti. Lalu dia bekerja di network layer. Jadi kalau kemarin masih ingat ada network layer, ada data link layer, ada application layer. Nah, di sini dia masuknya di dalam network layer ya. Ya, baik di TCP/IP maupun di layer OSI. Oke, nggak bisa. Lalu the network layer provide connectional data transmission service. Ya, jadi network layer dia menyediakan hubungan data. Dia yang menyediakan connectionless data transmission. Jadi dia yang mengkoneksikan data atau perpindahan data service. A network does not need ya. Ya, jadi dia memberikan transmission data service ya. Lalu ya nanti di sini kita presentation tentang basic concept of IP4, addressing, subnetting, network IP address planning, dan basic IP address configuration. Objektif pada pembelajaran ini hari ini adalah menjelaskan tentang main protokol pada network layer, jadi menjelaskan tentang protokol utama pada sebuah network layer, lalu menjelaskan tentang konsep dan classification of IP 4 address and ya, jadi menjelaskan tentang konsep classification dari IP4, lalu melakukan kalkulasi terhadap sebuah IP network dan menggunakan IP network address planning method. Jadi menggunakan IP address planning method. Oke, jadi ada 5 konten. Ada 5 konten ya kalau di dalam materi yang pertama ini ada 5 topik. Jadi network layer protocol, ada introduction to IP4 address, lalu ada subnetting, ada ICMP, dan juga IP4 address configuration basic. Kita masuk saja pada pembahasan yang pertama, yaitu network layer protocol. Network layer protocol. Iya, network layer protocol biasa juga dipanggil dengan IP layer. Jadi network layer ini punya sebutan lain juga yang namanya adalah IP layer. Jadi kalau ada yang bilang IP layer, kalian tidak perlu bingung IP layer itu yang mana ya. Jadi IP layer itu sama dengan network layer. Jadi di dalam network layer terdapat ada namanya ICMP atau Internet Control Message, lalu ada Internet Packet Exchange. Lalu di dalamnya juga ada namanya IP atau Internet Protocol. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan berfokus pada IP atau Internet Protocol. Ya, IP atau Internet Protocol. IP adalah kepanjangan atau singkatan dari Internet Protocol ya. IP, the name of protocol with small content, dia berarti ya dia menjelaskan sebuah format pada sebuah IP paket ya. Jadi Internet Protocol itu fungsinya untuk
Di sini dikatakan it defines and describe. Jadi dia menjelaskan dan menjabarkan ya tentang format IP paket. Oke, di sini ada function ya. Jadi IP dibagi menjadi dua ya, ada IP 4 dan juga IP 6. Nah, di sini ada function, ada version. Function dari IP adalah menyediakan logical address. Jadi dia menyediakan alamat logik untuk device dan network layer. Jadi dia yang menyediakan alamat logik untuk sebuah device pada network layer. Jadi pada layer kedua ya, ketiga ya, network layer atau layer IP layer. Lalu is responsible for addressing dan forward data paket. Jadi ini responsif untuk pengalamatan dan pengiriman atau penerusan data paket atau paket data. Ya di sini versinya ada IP 4 dan juga IP 6. Jadi kalau IP 6 itu lebih baru ya, dikatakan sebagai the next gen. The next gen. Nah, kita masuk di data encapsulation. Jadi kemarin ada data encapsulation dan decapsulation. Jadi ini pembuatan data ya. Encapsulation artinya merubah data menjadi bentuk yang berbeda ya. Karena pada saat dikirim, data tidak bisa dikirim secara utuh atau secara mentah. Dia harus dirubah dulu datanya atau di encapsulation terlebih dahulu untuk bisa dikirim. Mengingat data itu kan sifatnya atau ukurannya beda-beda ya. Jadi kalau dikirim langsung tentunya agak susah sehingga nanti harus di encapsulation dulu. Nah, jadi pada application layer, kalian lihat di situ ada penjelasan tentang data, PDU, protokol, data unit. Di application layer ini, data masih berbentuk data aslinya, misalnya data teks, ada data gambar, ada data video, ada data video, dan berbagai macam tipe data itu ada di application layer. Lalu ada transport layer di mana data sudah dirubah menjadi bentuk yang lain, jadi bukan bentuk aslinya lagi, jadi bentuknya udah berubah. Dia menjadi disebut sebuah segmen ya, di mana ada data, lalu di sini ada kalau kalian lihat di sini ada tempat untuk biasanya ini header ya. Jadi data lalu ada segmen sehingga datanya dirubah menjadi bentuk yang disebut dengan segmen. Lalu ada network layer atau jaringan atau IP layer. Nah ini yang kita bahas ya, network layer. Data dirubah menjadi paket. Jadi pada network layer data dirubah menjadi paket. Nah setelah itu pada data link layer, data yang sudah berubah menjadi paket tersebut dirubah lagi menjadi bentuk frame. Kemarin ada header sama tail ya. Kalau kalian jadi ada header dan juga tail. Di sini header di bagian depan, di sini ada tail, di sini adalah payload atau datanya ya. Dan di sini pada layer terakhir, physical layer, ini data dikirim atau dalam bentuk bit. Ini datanya dalam bentuk bit ya. Layer, jadi data yang tadi berbentuk frame dirubah menjadi bentuk bit. Nah di sini ada penjelasan-penjelasannya. Ada IP header, ada Ethernet header, ada TCP header, ada user data sama Ethernet tail. Nah sekarang kita akan melihat paket data format. Jadi kan ini tadinya data awal ya, data awal atau data mentah bentuknya seperti ini, lalu data tersebut dirubah menjadi
segmen, sehingga dia berubah menjadi seperti ini. Lalu data tersebut dirubah lagi menjadi paket, sehingga bentuknya seperti ini. Setelah dari paket dia dirubah menjadi frame, sehingga bentuknya seperti ini, dan terakhir frame itu akan dirubah menjadi bit. Nah, sekarang kita akan melihat isi dari paket. Nah, di sini paket data format. Jadi bukan paket data format ya, paket format ya. Format paket. Jadi tadi kan dikatakan data dirubah menjadi segmen lalu dirubah menjadi paket ya. Nah, ini sih dari paket, di mana ada version. Version ini panjangnya 4 bit. Panjangnya atau ukurannya 4 bit. Ini coba, ini bisa nggak dikasih laser. Sorry, bentar ya. Ini kenapa nggak mau hilang? Exit mana nih? Microsoft PowerPoint would like access to the microphone. Oke, sorry ya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini ada isi atau part atau bagian dari data paket format ya. Paket format di mana di dalamnya ada version. Version ini panjangnya 4 bit. Lalu ada header length. Ini biasanya panjangnya 4 bit juga. Lalu type of service. Lalu ada total panjang, total length, identification, ada flag, ada fragment offset, lalu ada TTL. TTL ini time to live ya, ada protokol, ada header checksum, ada juga source IP address, dan juga ada destination IP address. Nah, di sini ada option dan juga padding. Di mana di setiap bagian dia memiliki kapasitas masing-masing. Contohnya seperti TTL ini dia punya panjang 8 bit, fragment offset, mana fragment offset? Ini panjangnya ada 12 bit, lalu ada flag sama ya dengan kemarin, panjangnya ada 3 bit, lalu total length ada 16 bit, type of service ada 8 bit. Jadi semuanya ini berisikan saat paket data dirubah menjadi bentuk paket atau paket format. Ini adalah bentuk atau dalaman dari si paket format. Ini bisa dihilangin nggak sih? Bentar ya. Wait, sebentar ya, notifikasi. Oke, sorry, kita kembali lagi. Oke, di sini ya data packet fragmentation. Jadi proses of dividing packet into multiple fragment is called fragmentation. Jadi fragmentation adalah proses di mana merubah data menjadi fragment. Proses merubah data menjadi fragment. Kalau kalian lihat data kan misalnya seperti ini ya bentuknya ya. Karena datanya besar, misalnya maksimum paket pengirimannya itu tidak mencukupi karena
data yang dikirim ukurannya besar. Nah, maka data akan dirubah menjadi data fragment atau dipisah-pisah. Nah, the size of packet diteruskan ke network mungkin berbeda-beda. Jika the size of IP packet, the maximum size of the link, the packet need to be. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, jika data dia sudah terlalu besar atau dia melebihi maksimum, maka data tersebut harus dirubah atau bisa menjadi data fragment agar data tersebut dapat di-forward ya atau diteruskan. Nah, ini yang bekerja untuk atau bagian yang berhubungan dengan data fragment adalah identification, flag, dan juga fragment offset. Jadi ada 3 bagian yang terlibat pada proses ini, perubahan data menjadi data fragment. Nah, ini adalah time to live ya, TTL. Nah, mungkin kalian sering lihat TTL ada di mana nih? TTL. Ada yang pernah lihat? Ya, ping IP ya. Jadi kalau kita ping IP biasa nanti ada TTL, ada sequence, ada byte. Di situ menjelaskan ukuran data yang kita coba untuk kirim, ada TTL atau time to live-nya. Jadi TTL time to live. Nah, kita lihat coba di sini pengertian atau kepanjangan dari TTL atau apa yang dimaksud dengan TTL. The TTL field specifies the number of router that packet can pass through. Jadi ini kayak batas maksimal dari pengiriman atau data apa ya bahasanya field space. Jadi ini adalah ukuran maksimal. Jadi kayak maksimalnya kalau kalian lihat pasti TTL harusnya di bawah 255 ya, karena ini adalah batas maksimal. Nah, di sini sebuah paket yang dikirim atau dilewatkan oleh router akan berkurang 1. Jadi setiap melewati sebuah router, paket akan berkurang 1 ya. Jadi setiap melewati router, TTL-nya akan berkurang 1. Paham ya maksudnya? Jadi setiap melewati router, TTL-nya akan berkurang 1. Kalian lihat, yang pertama misalnya host A, dia mengirimkan paket data ke host B. Nah, di sini dia melewati 2 buah router. Misalnya kita bilang ada router A, ada juga router B. Nah, pada saat proses dari router host ke router A, TTL-nya itu adalah 255. Lalu dari router A ke router B dia berkurang menjadi 254. Nah, ini kalian lihat ya, the TTL is reduced by 1 if the TTL value is reduced to 0, data packet discard. Oke, 254 berkurang lagi 253. Nah, di sini bilang kalau data berkurang sampai dengan 0, maka paket akan tidak akan dikirim lagi ke jalur sebelahnya. Nanti akan dikirim ke kembali sebagai pesan bahwa data tidak terkirim. Nah, ini yang dimaksud dengan the detail value is sampai 0, data paket di discard. Jadi seperti itu ya konsepnya. Jadi setiap berpindah router, TTL-nya akan berkurang 1. Sedangkan kalau dia berkurang sampai dengan nilainya 0, maka paket data akan dikirim kembali. Karena paket data artinya data tidak bisa dikirim ke sambungan berikutnya, atau ke router berikutnya, atau ke network berikutnya. Ya, ini protokol ya. Ini adalah field dari protokol ya. The protocol field in the sorry ya, tenggorokan saya masih gatal sekali. The protocol field in the IP packet header
identifies a protocol that will continue the proses di paket. Nah, sekarang kita masuk di bagian protokol ya. Tadi kan bagian TTL. Nah, di sini ada bagian protokol di mana ada IP header dan juga user data. Nah, protokolnya ini ada di sini ada TCP/UDP atau ICMP. Jadi ini ada protokol-protokol yang terdapat di dalam sebuah data yang sudah dibuat paket. Nah, ini dia akan menentukan protocol used by data carried in the data packet. So that IP layer of the destination host send data to process map and to the protocol field. Jadi protokol ini tugasnya untuk membawa data carried in the data packet so that IP layer of the destination host send the data process map. Jadi nanti feedbacknya si destination akan mengirimkan atau misalnya device selanjutnya, misalnya ini ada data lalu dikirimkan pada device selanjutnya dia akan mengirimkan ini data to the process map protocol field. Kira-kira di device selanjutnya dia punya protokol field atau dia punya protokol itu apa kira-kira. Jadi dia fungsinya untuk membaca setiap protokol yang ada di dalam dia punya device, atau misalnya router. Oke, itu network layer protocol ya. Jadi itu sekilas teori tentang network layer protocol, di mana network layer protocol juga biasa disebut dengan IP protokol. IP protokol. Oke, kita masuk pada what is an IP address. IP address identifies a node or a interface on a network device on a network. Jadi IP address yang jadi alamat IP dia yang menunjukkan setiap atau penamaan setiap device pada sebuah network atau jaringan. IP address are used to forward IP packet on the network. Jadi IP address digunakan untuk meneruskan paket IP di dalam sebuah jaringan. Nah, misalnya di sini destination IP address IP5. Nah, di sini ada namanya ya, misalnya router 1 itu namanya IP1, IP address-nya ya, IP address-nya IP1, lalu router 2 IP2, IP3, di sini ada IP4, IP5. Nah, fungsinya untuk apa ya? Fungsinya untuk menjadi jalan. Di sini dikatakan IP address are used to forward IP packet on the network untuk meneruskan data. Jadi biar misalnya dia mau kirim ke IP5 nih. Nah, makanya berarti dia harus melewati IP1 dulu, lalu dia harus tahu lagi di mana IP2, lalu dia cari tahu lagi di mana IP3, IP4 dan seterusnya. Sama kayak kita mau mengakses sebuah alamat website, kita harus tahu IP-nya kan. Saat kita mengakses sebuah alamat website, sebenarnya kan kita mengakses alamat IP-nya ya. Walaupun misalnya kita ketik di situ HTTP misalnya huawei.com. Huawei.com itu kan nama domain ya, nama domain, di mana nama domain itu kan statusnya bisa berubah ya. Misalnya kalau kalian biasa sewa hosting, nah kalian biasa kan beli domain juga ya. Misalnya kalian punya mau membangun sebuah website, pastinya kalian membutuhkan hosting dan juga nama domain. Nama domain digunakan untuk melakukan labeling atau penamaan, sedangkan hosting untuk menyimpan kita punya data dari si website tersebut. Nah, pada teorinya saat kita mengunjungi sebuah website, yang dicari itu bukan nama alamatnya. Misalnya tadi saya mau mengakses google.com. Yang akan dikunjungi atau saya punya device akan mencari IP
dari google.com atau dia akan mengunjungi IP dari google.com. Jadi dia bacanya bukan dia mau mencari google.com, tapi dia mencari si IP dari si google.com tersebut. Nah, ini sama kayak misalnya contohnya kita melakukan ping ya. Mungkin misalnya ini saya ping nih. Ping mana? Ping. Misalnya saya mau ping nih. Ping. Saya ping Facebook. Nah, di sini kan ada reply 60 byte reply from 31.13.95.55. Nah, ini adalah alamat IP dari si facebook.com. Nah, di sini kita bisa lihat ya, yang ditampilkan di sini bukannya facebook.com, tapi melainkan IP address dari si facebook.com. Nah, itu secara teori menunjukkan bahwa saat kita mengakses sebuah situs, yang dicari adalah alamat IP-nya, bukan nama domainnya. Karena kan nama domain bisa diganti ya, bisa diganti. Dan statusnya domain itu kan kita sewa ya selama ini ya, sewa ya. Kita kembali lagi. Oke, ini yang dimaksud dengan IP address. Nah, makanya di sini bilang an IP address identifies not on a network and is used to find destination for data. Jadi digunakan untuk mencari destination atau tujuan untuk data yang dikirim. IP address. Oke, next. Iya, di sini ada an IP4 address. Oh, ini adalah panjang dari IP4 ya. IP4 tadi kan ada IP6 dan juga IP4. Di sini ada an IP4 address. Itu panjangnya 32 bit. It is in decimal notation. Nah, ini adalah penulisan secara desimal. Jika kita menuliskan sebuah alamat website menggunakan penulisan desimal, formatnya seperti ini ya. Ini ada 4 byte, 4 byte, ya, 4 byte ya, di mana 1, 2, 3, 4 ada 4 byte, dan di sini ada 32 bits. 1, 2, 3. Ini setiap byte isinya ada 8 bit. Jadi satu byte isinya 8 bit. Nah, ini adalah penulisan dari desimal dan binary. Seperti yang kita ketahui bahwa komputer dan juga device-device seperti router dan juga semua device yang menghubungkan network merupakan alat elektronik, di mana alat elektronik cuma mengenal bahasa yang namanya assembly ya, atau bahasa mesin yang terdiri dari angka 0 dan 1. Sehingga kan karena dia cuma mengenal angka 1 dan 0, untuk itu misalnya alamat IP yang tadinya seperti ini 192, 168, 101 misalnya, nah itu harus dirubah dulu ke dalam bentuk biner. Kenapa harus dirubah? Ya karena itu tadi, karena namanya sebuah mesin dia tidak mengenal atau tidak mengerti bahasa manusia, dia tidak mengerti bahasa yang lain, yang dia tahu cuman perintah 1 dan juga 0. 1 dan juga 0. Sehingga di sini ada penulisan desimal dan juga binary-nya ya. Nah, di sini ada tabel conversion. Tabel conversion ya ini untuk membantu saja ya. Misalnya power 2 pangkat 7 itu berapa? 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 0.
Nah, di sini IP address range IP4 itu dari 0,00000 sampai 255, 255, 255, 255. Ini adalah range dari IP4 ya. Itu ada berapa banyak ya, ada berapa banyak IP yang bisa kita pakai. Oke, ya ini kan kalau ditulis dalam biner kan berarti kalau 0 kan sama ya binernya 000000000, sedangkan 255 ini dibinerikan menjadi 11 sebanyak 8 kali. Jadi kalau ini penulisan desimal berarti penulisan binernya adalah 0,000000000000048 kali. Lalu 4 kali ada 4 baris atau 4 desimal dan binary. Oke. IP address struktur. Nah, ini adalah struktur dari sebuah alamat IP ya, atau biasa disebut dengan IP address struktur. Pertama ada network part. Ini adalah bagian yang mengidentifikasi jaringan atau network. Jadi network part dia yang tugasnya untuk kita kita bisa membaca sebuah network-nya itu dari network part. Lalu ada yang kedua namanya host part ya. Host part. Host part dia mengidentifikasi host dan digunakan untuk perbedaan host di dalam sebuah network. Contohnya, saya coba pakai ini susah nggak sih? Misalnya ada PC ya, PC. Misalnya ada PC. Nah, biasanya kita kan melakukan pengalamatan ya, seperti misalnya kita menggunakan kelas C192, aduh bisa ternyata pakai. Bisa cuy. Nah, jadi misalnya ini alamatnya 192, sorry ya, 192.168.10.1. Lalu yang sebelah misalnya alamatnya adalah 192.168.10.2. Nah, 192.168.10 merupakan network part, sedangkan misalnya ini titik 1, ini titik 2. Nah, titik 1 dan titik 2 merupakan
Oh, thank you, Vega. Oke, kita kembali ya. Jadi tadi network path itu fungsinya untuk mengidentifikasi dia di network mana, sedangkan host path untuk membedakan perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya. Oke. Nah, di sini adalah misalnya ini ya, contoh ada, oh ya, di sini ada network mask digunakan untuk network part from the host in part IP address. Nah, ini network mask atau ya subnet mask ya, biasa disebut juga seperti itu. Nah, di sini ada penulisannya dalam bentuk binary. Dalam bentuk binary penulisannya 192 ini dirubah dalam bentuk binary. Kita bisa menggunakan kalkulator binary ya, yang 8 digit. Lalu 168, 10. Di sini adalah hostnya. Di sini 1. Lalu di sini adalah subnetnya. Ya, ada 255, 255, 2550. Jadi binary-nya 111, 111, 111, dan 0. 0 ini 0 ya. Ini adalah host part dan ini adalah network part. Dan penulisan seperti ini, misalnya saya mau tulis ada sebuah network dengan alamat 192.168.10.1 dengan subnet 255.255.255.0. Nah, kita bisa tulisnya seperti ini, 192.168.10.1.255.255.255.0, atau kita bisa langsung saja 192.168.10.1/24 ya, karena yang digunakan adalah 24 bit ini ya. Ini kan 8 kali 3, 24 ya. Jadi ada 24 bit. Karena host part-nya di sini yang dihitung adalah bagian yang dipakai dalam si bagian network part. Ya, 24 ini adalah 24 bit. Nah, IP addressing atau pengalamatan IP addressing. Nah, fungsinya tadi ya untuk mengidentifikasi sebuah jaringan. Fungsinya untuk melakukan identifikasi kepada atau terhadap sebuah jaringan. Nah, misalnya di sini ada network part, di sini network 2 layer, di sini ada layer 3 atau network addressing. Nah, kalian lihat di sini contohnya network part community A, host part-nya alamat atau ya street ya. Ya ini mengasumsikan sebuah network ID pada kehidupan nyata. Misalnya kita asumsikan kayak kemarin pengiriman barang. Nah di sini di bagian network address berarti kan berisi mungkin kotanya atau kecamatan atau nama kompleks. Misalnya di sini saya mau kirim barang ke teman saya yang tinggal di Waena, misalnya nama tempatnya Waena, perumahannya misalnya di Perumnas 2. Nah, Perumnas 2 itu misalnya masuk ke dalam network part. Ini ya, misalnya di sini Perumnas 2, network part, lalu host part-nya adalah alamat rumahnya, misalnya di Jalan Bougainville, Blok B nomor 9. Nah, itu bagian part. Jadi bagian network address untuk mengidentifikasikan dia ada di network mana nih. Jadi misalnya kalau nggak ada network, misalnya ya, kan tidak mungkin ya kita cuma ada host part saja. Host part kan bisa sama ya. Host part kan bisa sama ya. Jadi misalnya ada 2 network, host part-nya pasti ada yang sama. Misalnya di network
192.168, misalnya ini ya, ada dua network 10.10.10.1.0. Nah, yang ini 10.0.2.0. Jadi yang satu networknya 1, yang satu networknya 2. Nah, di sini hostnya kan bisa 1 ya. Jadi 10.0.1.1, lalu ada PC lagi misalnya 10.0.1.2. Nah, di sini juga kan ada PC 1 dikasih alamat misalnya 10.0.2.1. Lalu ada lagi device berikutnya dengan alamat 10.0.2.2. Nah, itu yang tadi dimaksud. Kalau cuma ada host part-nya kan tidak mungkin data bisa dikirim ya. Karena host part itu pasti banyak yang sama. Misalnya kompleks PUNAS 2 dan PUNAS 3. PUNAS 2 dan PUNAS 3 misalnya, itu kan misalnya ada alamat blok A nomor 13, di PUNAS 2 ada, di PUNAS 3 juga ada. Nah, itu yang dikatakan kenapa network IP atau network ID menjadi penting karena dia yang melakukan pengalamatan. Jadi paket ini mau dikirim ke area mana seperti itu. Untuk menghindari kesalahan terjadinya salah kirim, pastinya seperti itu ya. Host part untuk mengidentifikasi host dan digunakan untuk membedakan host dan juga network. Jadi ya tadi host part fungsinya untuk membedakan pertama host dan juga network. Untuk membedakan host dan dengan network dan juga ini untuk membedakan antara perangkat ya. Untuk membedakan antara perangkat yang ada di dalam sebuah network yang sama. Makanya di dalam sebuah host di dalam sebuah jaringan tidak mungkin sama ya, karena nanti ya data mau dikirimnya bingung ya. Misalnya di Perumnas 2 blok B9, blok B9-nya ada 2. Nah, itu kan akan menjadi bingung ya. Tidak mungkin bisa ada alamat yang sama. Oh ya, absen ya. Mungkin teman-teman yang baru join, jangan lupa absensi. Oke, kembali ke laptop. Iya, tadi di bagian host part. Host part dalam satu network harusnya tidak ada yang sama. Makanya kemarin pada saat saya melakukan IP addressing, kalian masih ingat? Kalau masih ingat, pas saya isi ada muncul pesan IP yang Anda masukkan sudah ada. Artinya, ya, alamat itu sudah ada. Tidak mungkin lagi kita bisa menggunakan alamat tersebut. Atau host tersebut sudah ada. Dan tidak mungkin bisa digunakan secara bersamaan atau double ya, karena nanti data tidak bisa terkirim. Nah, di sini ada layer 3, jadi ini misal contohnya layer 2 addressing ya, layer 2, dan ini layer 3. Jadi di sini ada sebuah jaringan, dan juga di sini ada sebuah jaringan. Nah, dibilang di sini ada, kita sebut saja jaringan 1, lalu di sini ada jaringan 2. Nah, jaringan 1 di sini contohnya ada nama jaringannya adalah atau network ID-nya adalah 10.0.1.0. Sedangkan jaringan yang kedua atau network yang kedua dia punya ID networknya adalah 10.0.2.0/24. Nah, saat kita mengatakan sebuah jaringan yang ada di dalam network 1, lalu kita bilang jaringan yang ada di network 2, ini kita bilang dia masih masuk layer 2 ya, layer 2. Tapi kalau kita sudah bilang kita menghubungkan network 1 dengan network 2 menggunakan misalnya di sini ada gateway berupa router. Nah, hubungan tersebut menjadi sebuah misalnya ini ada LAN ya. Di sini ada LAN berarti di sini menjadi MAN ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini dari dia layer 2 network dia masuk ke layer 3 network. Jadi scope-nya lebih luas di mana ada 2 buah network yang dihubungkan. Nah, di sini ada
apa gateway-nya ya. Ada 10, di sini alamatnya yang di sini 10.1.1.1, yang di sini 10.0.2.1. Jadi ini adalah IP addressing. Nah, pada dasarnya fungsinya adalah untuk melakukan pengidentifikasian sebuah network atau sebuah jaringan. Di sini adalah IP address classification. IP address classification atau pengklasifikasian alamat IP. Pengklasifikasian alamat IP. To facilitate IP address management and networking, IP address are classified into the following class. Menjadi kelas-kelas berikut. Nah, ini ya pengklasifikasian alamat IP. Kalau kalian lihat sebenarnya ada 5 ya, ada kelas A, kelas B, kelas C sampai kelas E. Jadi ada kelas A, B, C, D, dan E. Nah, di mana di sini kalau di sini ada keterangannya. Digunakan untuk assign to host, menandai sebuah host. Jadi yang lazim digunakan adalah kelas A, kelas B, dan kelas C. Sedangkan kelas D dan kelas E biasanya tidak digunakan ya. Di sini untuk kalau kalian lihat keterangannya digunakan untuk multicast, sedangkan yang satunya digunakan untuk research. Multicast, ada yang masih ingat multicast? Ada multicast, ada broadcast, sama satu lagi apa ya? Ada 3 ya. Jadi kalau broadcast mengirim pesan ke semua. Unicast, yes, good. Axel dan Fandi, unicast. Jadi ada unicast, ada multicast, dan juga broadcast. Nah, di sini kan lihat kelas A. Kelas A itu dia 8 bit ya. 8 bit. Iya, dia 8 bit. Kalau kelas B dia berapa bit ini? Ini ada berapa bit? Kalau ini 8 bit, ini berarti berapa bit? Ada 16 ya. Ada 16 bit. Ya, 16 bit Axel. Dan kelas C pastinya ada 24 bit. Ini kelas A, ini adalah range dari kelas A. Kelas A itu range-nya adalah IP misalnya 0.0.0.0.127.255.255. Sedangkan kalau 128.0.0.0.0 sampai 191 dia masuknya kelas B. Lalu kalau 192 sampai 223 dia masuknya adalah kelas C. Misalnya saya tulis gini, coba ya, mana pesan. Contoh tadi aja. Nah ini nih ada IP 10.0.1.0, berarti dia masuk di kelas apa nih? Kelas A, kelas B, atau kelas C? Ya, good ya. Pastinya masuk di kelas A ya, karena dia range-nya dari tadi ini ya. Dari 0.0.0.0 sampai 127. Nah, di sini makanya ini ya bitnya ya, penulisan bitnya ada 8 bit, ada 16 bit, ada 24 bit. Mungkin kalau di IP address, kalau biasa kalian setting IP, paling lazim orang-orang pakai ini ya,
kelas C ya, 192, 168, misalnya titik 1, titik 1, 192, titik 1, titik 6, dan seterusnya. Ini adalah default subnet mask dari kelas A, kelas B, dan kelas C. Apa lagi ya ini yang harus dijelaskan? Oke, kita bisa next. Network range defined by network ID is called network segment ya. Jadi network range defined network ID. Kita masuk di bagian network segment ya, atau pembagian atau IP address type, jenis-jenis IP address. Oke, kita masuk di IP address type. Yang pertama network address. Jadi ada broadcast dan available. Jadi ada network address, ada broadcast address, dan juga ada available address. Network address digunakan untuk melakukan identifikasi network atau melakukan identifikasi terhadap sebuah jaringan. Lalu broadcast address adalah special address yang digunakan untuk send data to all host network ke jaringan ya. Jadi misalnya kita mau melakukan broadcast. Broadcast ini kan artinya one to all ya. Broadcast itu one to all. Jadi karena dia one to all, dia butuh alamat khusus nih, alamat khusus biar dia bisa langsung mengirimkan data ke semua device. Nah, agar bisa mengirimkan data kepada semua device, makanya dibuatlah atau dibentuklah namanya broadcast address. Dia yang fungsinya untuk menampung data yang dikirim secara broadcast. Lalu ada available address, IP address that can be allocated to device dan interface di dalam sebuah network atau jaringan. Ya, ini adalah available. Jadi alamat-alamat address apa saja yang available yang bisa kita gunakan dalam sebuah jaringan. Kalau di sini ada catatan ya atau note ya, di mana network dan broadcast address tidak dapat tidak dapat langsung digunakan by device atau their interface. Jadi nggak bisa langsung dipakai di interface. Lalu jadi di sini ada rumus. Jadi rumus untuk melihat available address ini adalah 2 pangkat n dikurang 2n is the number of bit dari hostpath. Jadi n ini adalah number bit ya, banyaknya bit di dalam hostpath. Mana tadi hostpath? Nah ini ya, adalah banyaknya bit di dalam sebuah hostpath. Banyaknya bit. Oke, next. Nah di sini ada IP address calculation. IP address calculation. IP address calculation atau cara melakukan kalkulasi atau perhitungan terhadap sebuah IP address atau alamat IP. Nah, sebagai contoh di sini what are the network address, broadcast address, dan number of available address of kelas B, karena dia 172 ya, 172 kelas B, 172.16.10.1/16. Jadi kita disuruh cari nih, network address-nya berapa,
broadcast address-nya berapa, number of IP address-nya berapa, dan range of available dari si alamat IP ini. Nah, caranya adalah kita mengekstrak atau merubah alamat IP-nya terlebih dahulu ke dalam bilangan biner. Jadi yang pertama harus kita lakukan, kita rubah dulu alamat IP ini 172.16.10.1 ke dalam bentuk biner. Jadinya 172 itu binernya adalah 1.0.1.0.1. Sorry, tidak pakai titik ya. 10.10.11.00. Ini adalah 172. Lalu ada 16. 16 binernya adalah 0001000. Ini mungkin gini ya. Lalu 16 0000100000. Karena dia nggak lurus. Lalu 1, ini 1 ya. 1 10, sorry, 10 ya. 10 bukan 1, 10. 10. Dan yang terakhir adalah 1. 1 itu 0000001. Nah, ini caranya bisa pakai kalkulator konverter dari base bilangan, misalnya bilangan bulat ke biner, atau Google juga ada ya, kalkulator biner di Google juga ada. Nah, ini pertama kita rubah dulu dari yang tadinya 172 dia berubah menjadi bilangan biner. Bilangan biner yaitu 10101100 00010000. Lalu yang ini adalah 10, di mana bilangan binernya adalah 0000110, dan yang terakhir adalah 1, yaitu 0000001. Jadi 1 itu bilangan binernya ini ya. Lalu kita tuliskan network mask-nya. Network mask-nya masih ingat, berarti 255, 16 ya, dia kelas B 16 bit. Nah, berarti 255, 255, 00. Bisa ya? Network mask-nya ini paham ya? 255, 255, 0, 0. Kalau misalnya dia, mana tadi? Nah, ini ya, network mask. Lihatnya dari sini, ini 255, 255, 00. Kalau ini berarti 255, 0000. Kalau yang kelas C berarti 255, 255, 255, 0. Bisa ya? Oke. Ya, kita lanjut. Jadi setelah kita ekstrak dia ke dalam bentuk biner, kita si network mask-nya juga kita ekstrak dia ke dalam bentuk biner, Sehingga hasilnya adalah 255 itu kan 1111111 8 kali 255 11111. Nah, di sini ada 0. Binerinya adalah 0000 8 kali, dan juga 0 binerinya 0 sampai 8 kali. Nah, untuk mendapatkan network address, kita bisa langsung melakukan perubahan ya, menggunakan logika N. Ada yang masih ingat logika N? Kalau saya tidak salah logika N ya. Ada N, ada OR, ada apa lagi? Di logika informatika. Ada N, ada OR,
Kalau N, 1 ketemu 1 berarti hasilnya, ada yang masih ingat nggak? Kalau logika N. 1 ketemu 1, dia 1. True. Yes, Aulia. 1 atau true ya. Pada intinya logika N ini paling gampang ya. Kalau ada 0 di situ pasti dia akan 0 ya, atau false. Itu aja. Nah, jadi di sini 1 ketemu 1, 1. 0 ketemu 1, 0. 1 ketemu 1, 1. 0 ketemu 1, 0. 1 ketemu 1, 1. 1 ketemu 1, 1. 0 ketemu 1, 0. 0 ketemu 1, 0. Kalau di sini 16 sama, kita menggunakan logika N. Ada mana tadi? Ya ini ya, sama ya. Pokoknya, oh ini ada 0, berarti dia 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, hasilnya ini semua 0 ya, karena di bawah 0, di sini juga 0. Sehingga network address-nya adalah 172, ini kita konversikan dari biner ke desimal. Nah, ini kan sama ya. 10, 10, 11, 100, jadi hasilnya adalah 172, 16, ini 16, lalu 0, lalu 0, slash 16. Nah, ini adalah alamat dari network ID, network address. Lalu di sini ada broadcast. Ya, broadcast ya. Broadcast ini karena dia 16 bit ya, 16 bit. Kita ambil yang di depannya saja, karena dia 16 bit. Kita ambil di depannya saja 16 bit yang di depan. Kita turunkan lagi, sisanya di belakang kita rubah dia menjadi 111 ya. Jadi kita ambil 16, sisa yang di belakang kita tidak anggap, istilahnya kita bisa coret, tapi kita turunkan dia menjadi 111. Sehingga di sini broadcast-nya menjadi 172.16.255.255/16. Lalu number of IP address, di sini 2 pangkat 16. 2 pangkat 16 ini rumusnya adalah 2 pangkat N ya. 2 pangkat N adalah, tadi masih ingat, kita balik lagi, N apa? N is the number of bit of host part. Number of bit of host part. Sini 16 ya. Sehingga 65536, lalu number of available address-nya 65534. Jadi 2N dikurang 2, ini rumus ya. Rumus. Lalu range of available. Nah, ini kita bisa langsung tulis. Gampangnya begini, untuk range of available, jadi pengalamatan pertama itu, ini kita bisa tambahkan 1 dari network address, jadi network address ditambah 1. Sedangkan broadcast dikurang 1. Jadi network address ditambah 1. Sorry. Ya, jadi hasilnya adalah 172. Jadi ini range-nya ya, range IP address yang bisa kita gunakan. Jadi di sini ada, kita bisa pakai 65.536 alamat IP dengan range IP address-nya dimulai dari 172.16.01 sampai 172.16.255.254. Nah, ini didapat dari mana? Dari sini. Jadi network address-nya ditambah 1 itu menjadi address awal, dan broadcast-nya dikurang 1. Nah, itu menjadi untuk range yang paling akhir. Jadi 172.16.255.24. Oke, coba ya. Coba sampai sini dulu.
ke sini dulu. Coba nih buat susah. Kecilkan dikit nih. Coba kalian latihan cari network address, broadcast address, number of IP address, number of available, sama range of available dari sini ada ya quiz ya. 10.20.8. Lihat ya di message, coba coret-coret sedikit. 10 128 20.10/8. Pak, kalau network address itu kayaknya dia IP paling kecil dari network itu sih Pak. Kalau broadcast address biasanya itu IP paling besar. IP paling kecil maksudnya? Kan katakanlah ada IP kelas C 192, Oh. 168, 10 gitu, 124. Nah, si network address-nya itu biasanya di 0. Kan kalau kelas C itu kalau nggak salah tuh full IP-nya 256 kalau nggak salah. Berarti si broadcast address-nya ada di 255 yang bisa kita pakai IP-nya itu 254 host. Kayak gitu sih Pak. Bentar, ini yang soal ini ini yang soal yang saya tulis ini atau yang mana nih? Iya, cuman kan kalau 118 tuh saya nggak tahu berapa host sih Pak. Saya hitung dulu ya. Coba tulis boleh Axel, kalau ini saya bingung. Tulis aja di message. Thank you.
Sudah? Ada yang sudah? Yang lain? Bisa ditulis di kolom chat aja ya, biar angkanya kelihatan. Jadi tulis network ID-nya, broadcast number of IP address. Ini kalau misalnya ini cuma ditulis 2 pangkat 16 saja, nggak apa-apa, atau 2 pangkat 24, nggak usah, hasilnya nggak apa-apa. Lima, 19, 20. Or ya di sini ya di slide sini dari bawah udah ada jawabannya ya. Kita lihat punya mereka, kita cocokkan, nggak bisa di copy. Apakah mungkin kalian yang udah kerja? Oh ini Axel, network address. Ya, network address-nya betul. Broadcast-nya Axel tulisnya satu-satu. Kenapa nggak sekalian? Broadcast-nya oke, betul. Number of address-nya 2 pangkat 24. Oke. Number of address-nya 2 pangkat 24. Ya, berarti number of available 2 pangkat 24 kurang 2. Oke. Betul ya. Ini 2/24 nih, maksudnya 2 pangkat 24 ya. Iya, Axel. Oke. 2. Kayaknya kalau tulis pangkat, kita bisa pakai simbol apa ya, kalau saya nggak salah tuh. Ini deh. Ini ya. Mungkin nanti ada teman yang tanya, kenapa pangkat 24 tidak pangkat 8? Mungkin Axel bisa jelaskan. Ya. 2 pangkat 2. Oh, tidak bisa.
Ya, kadang gitu ya, jelasinnya susah ya. Itu bit yang dipakai ya di sini ya. Masalahnya ini agak susah nulisnya. Ngerti tapi mau diutarakan susah. Ya, jadi N itu kan tadi bit yang digunakan ya, bit. Kalau tadi bahasanya itu apa? N is the number of bit in the host part. Oh, bentar. Saya nggak bisa mute. Kayaknya ada yang mic-nya lupa di mute nih, karena saya bukan host, saya nggak bisa mute. Mungkin bisa di mute dulu. Oke, thank you. Testing. Ya, jadi jawabannya seperti ini ya. Jadi pertama kita rubah dalam bentuk biner dulu soalnya. Tadi 10.128.20.10 dibinerkan, lalu nanti digunakan logika N sehingga dapat net address-nya 10, 10, 10, 10. Broadcast-nya karena dia 8 bit, jadi diambil yang 8 bit saja, jadi masih ada yang ininya ya. Aduh, emang benar kata Axel, bahasanya agak susah. Agak belibet kalau kata anak zaman sekarang. Nah, mungkin kayak gini ya, karena dia 8 bit, kita ambil 8 bitnya, tadi binary-nya toh. Nah, di sini kan jadinya ini ya, ini pakai 1111, lalu 2 pangkat N, ya bisa ambil dari sini aja 24 ya. Mungkin bahasanya kurang pas, tapi biasa daripada bingung hasilnya, N-nya kadang, bukan kadang ya, kalau saya ambil dari sini, 24 kan, karena 8 kan di sini kan, 8 bit, nah dia 8 bit, nah kita ambil yang di depannya saja, nah di sini masih ada sisa 24. Itu biasanya 24. Jadi 2 pangkat 24 dikurang 2 untuk dia punya number of available address. Oh ya, by the way, ini kok sisa 10 menit ya, tapi kita baru satu topik ya. Mungkin selanjutnya saya percepat saja. Kalau ada yang mau ditanya bisa langsung misalnya kalau saya terlalu cepat terus terlewat ya bisa ini ya, bisa disanggah ya. Soalnya waktunya ternyata udah sisa 10 menit lagi. Ini dihapus dulu nih. Dihapus. Nah, saya next kan bagian yang jelaskan bagian-bagian yang penting aja ya.